Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sobat Mandawangi yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Sobat Mandawangi yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak semua orang yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dapat memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan maksimal. Apabila sampai detik ini kita masih dapat bernafas, kita masih hidup, itu artinya kita adalah orang-orang terpilih yang telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Namun PR-nya, apakah kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan maksimal? Kita jangan kufur nikmat. Kita harus selalu bersyukur. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu. Untuk itu, jika kita masih diberikan bertemu dengan bulan Ramadan, itu artinya kita masih dapat bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan yang mulai ini. Untuk itu, marilah kita jadikan momen Ramadan ini menjadi momen Ramadan yang paling baik di antara Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tolak ukur seorang muslim, ciri-ciri seorang muslim adalah selalu membuat hari-harinya lebih baik dari hari-hari yang kemarin, termasuk di bulan Ramadan ini. Langkah-langkahnya bagaimana Sobat Mandawangi? Kita mulai dari perkara yang wajib dulu. Misalkan di Ramadan yang lalu puasa kita masih belum sempurna, masih bolong-bolong, kadang puasa, kadang tidak puasa tanpa adanya uzur, tanpa menstruasi misalnya, tanpa sakit misalnya, kita sengaja meninggalkan puasa. Untuk tahun ini kita harus menetapkan bulat, menekatkan bulat, berniatkan untuk menyempurnakan puasa kita. Apabila puasa Ramadan kemarin kita sudah melaksanakan puasa dengan maksimal, dengan sempurna 1 bulan penuh, bagaimana agar lebih baik? Kita tingkatkan levelnya. Misalkan sholat zuhur, sholat fardu 5 waktu. Barangkali di tahun yang lalu sholat 5 waktu kita masih banyak yang tertinggal. Kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ramadan ini kita buat sholat 5 waktu kita menjadi instan. Tidak boleh kita tinggalkan, wajib kita sempurnakan. Apabila sholat 5 waktu kita sudah kita laksanakan dengan baik di tahun lalu, lantas bagaimana untuk membuat Ramadan ini lebih baik? Tingkatkan levelnya. Misalkan dengan sholat 5 waktu di awal waktu. Ini yang kadang-kadang terlihat mudah, tapi sulit dalam pelaksanaannya. Mungkin karena kesibukan kita dalam urusan-urusan duniawi. Nasihat ini sebenarnya bukan untuk Anda semua, tapi khususnya untuk pribadi saya sendiri. Yang masih kadang-kadang sholat 5 waktunya masih nanti diundur-undur karena suatu pekerjaan, sehingga tidak jarang pula sholat 5 waktunya sampai di akhir waktu. Semoga di Ramadan ini
kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat 5 waktu kita menjadi sholat yang baik di awal waktu yang berkualitas. Seandainya ibadah-ibadah wajib kita setelah kita laksanakan, sudah kita laksanakan di Ramadan tahun lalu, lantas bagaimana? Kita naikkan levelnya. Kita naikkan levelnya, misalkan dengan ibadah-ibadah amalan-amalan sunnah. Satu contoh, sholat witir, sholat tarawih yang sebelumnya ketika di awal Ramadan, sholat tarawih itu biasanya di musola-musola, di masjid-masjid itu biasanya sampai penuh, sampai bahkan ada yang di luar, masjidnya tidak cukup, musolanya tidak cukup, namun lambat laun di minggu kedua sudah maju softnya, didung ketika menambah lagi softnya. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang yang mungkin sudah capek dengan ibadah sholat tarawih yang memang biasanya kalau tidak bulan Ramadan kita ibadah cukup sholat isya, syukur-syukur qobliyah ba'diyah, tapi di bulan Ramadan ini kita harus menjalankan sholat tarawih. Memang kelihatannya memang banyak rakaatnya, capek, 20 rakaat ditambah 3 rakaat sama witir. Banyak orang yang merasa bosan, dan itu sebenarnya mungkin yang menyebabkan orang merasa sholat tarawihnya nanti bisa bolong-bolong. Nah, tahun ini kita maksimalkan sholat tarawih, semoga bisa tanpa adanya uzur, semoga bisa selalu menjalankan ibadah sholat tarawih. Selain amalan-amalan baik, ya, amalan-amalan buruk harus kita tinggalkan. Contohnya adalah menghibah. Tahun lalu tanpa terasa soal kita sudah baik seandainya, tapi untuk masalah ngomongin orang, menggunjing orang, menghibah orang, itu masih kita lakukan. Tahun ini kita niatkan, kita buat Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik, Ramadan yang paling baik. Kita kurangi hal-hal yang negatif, contohnya penggunaan HP, penggunaan gadget. Betapa sering waktu kita, banyak sekali waktu kita tersita oleh penggunaan gadget yang kadang-kadang banyak sobat Mandawangi, bahkan saya juga barangkali terlalu sering asik scroll-scroll TikTok, bermedsos ria, IG, YouTube sampai lupa waktu. Yang seharusnya waktu itu kita gunakan untuk ibadah, malah kita buat untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mari kita buat Ramadan ini, kita manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diniatkan semoga di Ramadan ini kita berada di level keimanan tertinggi kita. Harapannya apa? Ketika kita dijemput oleh ajal, kita berada di puncak keimanan, level keimanan tertinggi. Sobat Mandawangi yang dirahmati Allah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk anak-anakku kelas 12 yang telah melaksanakan ujian, semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, dan bisa mendapatkan masa depan yang sukses, jodohnya yang baik, kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya bisa sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.